Oke, baik. Sebagai contoh kita bicara di SQL di sini ya. Itu sangat mudah Anda pelajari untuk melakukan retrieval dari sebuah data. Akan tetapi yang perlu Anda sadari bahwa kalian nggak bisa bilang bahwa, oh kenapa ya SQL itu nggak bisa loop ya? Oh kenapa SQL itu nggak bisa langsung nge-stream ke data ke wired ya dan kawan-kawan. Karena kalau mereka mengakomodasi komplain-komplain Anda seperti itu, maka akhirnya SQL itu tidak lagi menjadi DSL dan value dari kemudahan language untuk mengambil data tadi jadi kurang. Oke, akhirnya dia akan move menjadi general purpose language saja dan bukan jadi specific language untuk melakukan querying. Oke. Ini ada ya data script untuk PADS itu untuk data script descriptions, HTML itu autoconf untuk system configurations. Itu cryptol berikutnya adalah untuk mendefinisikan sebuah cryptographic schema, jadi memudahkan untuk menjadi code generation ke beberapa platform maupun untuk melakukan verifikasi dari bahasa tersebut. Oke, why do we need it? Pertama kita bicara language, itu sebenarnya adalah interface kita untuk ngobrol dengan komputer. Oke. Biasanya bahasa itu akan memprovide yang namanya computational model dari structure dari hal yang kamu mau lakukan, bereskan seperti itu. Jadi Anda harus perhatikan bahwa ini mungkin saja bisa jadi masalah. Lalu berikutnya adalah rasional untuk menggunakan DSL seperti apa, yaitu tadi abstraksinya tailored sesuai dengan kebutuhan Anda. Mungkin terus langkah berikutnya biasanya ini yang menjadi motivasi awal untuk mengeksploit yang namanya domain expert knowledge ya, karena entah itu hanya sekedar untuk berkomunikasi atau sampai kamu mengharapkan domain expert lah yang melakukan penulisan kode atau program yang akan dieksekusi. Lalu habis itu improve reliability, yaitu karena programnya bisa jadi short sehingga melakukan yang namanya verifikasi atau melakukan yang namanya checking itu lebih mudah. Terus karena karena memang ada abstraction terkait dengan domain, sebenarnya yang namanya program itu jadi living documentations. Jadi karena banyak sekali kita nggak bisa mengerti sebuah kode tanpa membaca dokumentasi, karena sebenarnya di kode itu sudah tidak lagi ada abstraksi. Jadi kita harus tahu, oh mana sih yang namanya bank account itu direpresentasikan jadi objek apa. Oh oke, objek ini adalah objek bank account. Tapi berbeda lagi dengan kalau kita sudah mengenal yang namanya wire transfer, contohnya bahasanya Visa itu ya itu sudah ada gitu loh abstraksi itu. Ini contohnya ya, restrict expressiveness, ini contoh rationality yang kedua. Ini contohnya SQL, YAC atau cryptol, itu sebenarnya dia bahasanya mencoba melimit expressiveness-nya. Oke, kenapa? Karena akhirnya memudahkan kalian untuk melakukan validasi. Kebayang kamu, SQL query itu pasti selesai. Oke. Kalaupun kamu kena time limit atau apa, itu karena mungkin datanya terlalu banyak. Tapi programnya pasti terminated. Berbeda sekali dengan program menggunakan general purpose language yang bisa tidak terminated. Sama dengan YAC. Kamu dipaksa untuk membuat yang namanya bahasa, yaitu bahasa yang reguler. Karena apa? Kalau kalian menggunakan general purpose language untuk mengenerate parser atau untuk membuat parser, maka parser Anda bisa saja bahasa Anda itu untuk jadi bahasa reguler pun tidak gitu loh. Begitu juga untuk crypto ya. Dia yaitu tadi programnya finite state kalau di sini seperti itu. Lalu rasional berikutnya adalah ada various purposes. Yang pertama yaitu mengenerate sebuah kode. Jadi ada orang punya DSL, lalu DSL itu dikompil menjadi ini. Mungkin bahasa yang keren sekarang adalah model to model gitu ya. Ini bahasa di Eclipse atau model to text. Jadi kalian bisa gambar sebuah model di sini. Ada beberapa orang malah nulisnya adalah dalam bentuk UML. Oke. Ketika di boil down di sini dia pakai subset of Java. Untuk apa? Untuk melakukan yang namanya protocol verification, untuk melakukan yang namanya embedding software ke dalam sebuah devices, seperti salah satunya adalah seperti itu. Oke, ada lagi cara yang lain adalah untuk verification support, untuk special purpose hardware, untuk jadi library, untuk mengenerate yang namanya auxiliary tools. Jadi ini yang terjadi di cryptol. Kalau kalian bicara cryptol itu bisa menjadi model untuk diverifikasi. Oke, tapi DSL yang sama bisa dikompil untuk special purpose of hardware atau machines.
atau kalian bisa compile itu jadi library yang dipakai di general purpose computing. Komputer-komputer kita seperti itu. Itu jadi satu DSL serve almost all the life cycle of your products. Itu yang menarik sebenarnya. Jadi ada saya bicara kodenya sorters, terus habis itu jadi documentations, lalu gimana saver di sini artinya ya safety property ya, something bad never happen ya. Kalau kita bicara di verification model, kita bicara bahwa something bad never happen itu benar-benar diverifikasi. Lalu kita biasanya meleverage yaitu tadi satu model untuk beberapa purpose. Ini contohnya HTML, kamu bisa bayangkan body, heading, head dari HTML, heading. Ini bukan untuk menyatukan bahwa heading itu besar atau kecil dan kawan-kawan. Dia ini bilang bahwa ini adalah heading. Nanti tergantung dari default CSS dari browser itu atau CSS yang Anda lakukan. Hanya menentukan yang namanya markup language. Wolfram Alpha ini untuk mathematical simulation, contohnya untuk melakukan mathematical computations. Lalu ada ini kalau nggak salah GNU plot ya, documentation hanya untuk ngeplot sebuah chart saja. R language untuk melakukan mathematical analysis ya. Di sini tuh kalau kalian bicara kenapa nggak pakai C? Jangan ngomong kenapa nggak pakai C atau pakai Java seperti itu. Pertanyaannya adalah kalau kamu seorang mathematician, it is sufficient for you only living with R language. And why you bother using something language that is more powerful and more complicated? Ya kayak anu lah. Kalau kalian cuman mau melakukan memasukkan palu ke dalam kayu gitu, maka Anda sebenarnya cuma butuh palu kan ya, paku ke dalam kayu, yang Anda butuhkan hanya sekedar palu. Tapi kalau kalian bicara, loh kan saya bisa pakai dagger yang besar gitu untuk mukul-mukul gitu. Oh iya nggak apa-apa, silahkan. Kalau memang Anda butuh seperti itu. Pertama itu mungkin bukan purpose-nya, tapi yang kedua adalah bisa saja Anda terluka ketika menggunakan. Itu alasannya kenapa sekarang orang menggunakan Rust. Rust itu kan C yang di limit gitu loh. Ada limited expression yang mungkin yang banyak dibutuhkan oleh orang agar bisa divalidasi, programnya lebih safe, lalu performance-nya kalau bisa kurang lebih sama dengan sebelumnya atau malah COBOL. Nah, COBOL ini sebenarnya program untuk bisnis dan hanya melakukan yang namanya operasi-operasi data. Kalau kita bisa lihat di sini. Ya, kamu bayangkan COBOL ada sebelum basis data itu ada ya. Jadi ini adalah proses untuk melakukan yang namanya ngeprint ke file, ngeprint ke record dan kawan-kawan. Tapi kalau kamu bukan orang bisnis, kamu kurang lebih bisa baca ini sendiri. Sebenarnya apa yang dibuka, lalu karakternya apa yang diambil, lalu di print dan kawan-kawan. Jadi sangat dekat sekali dengan abstraksi seorang bisnis analis. SQL kita bisa lihat sendiri. Lalu ada yang namanya SQL itu akan nge-compile menjadi logical operator dan lalu eksekusi ke dalam sebuah physical datanya. Sebuah SQL query itu bisa jadi menjadi 2 atau 3 execution plan yang berbeda, bergantung dari knowledge heuristic yang dipunyai oleh SQL processor. Tapi Anda nggak perlu tahu kan, mereka pakai, contohnya pada waktu datanya masih kecil mungkin dia nggak pakai indeks, pada waktu datanya besar sudah mulai pakai indeks dan kawan-kawan gitu ya. Tapi kok terus kenapa kok kita nulis query-nya sama? Ya itu yang menarik, itu yang beautiful gitu loh. Karena optimization dilakukan oleh query processor dan bukan oleh usernya. Ini DSL untuk finance, contohnya tadi saya bilang ini untuk aktuaria tadi ya, Actualus. Itu ada banyak yang lain, kalian bisa lihat di sini. Ini contoh-contoh bahasa DSL yang dipakai oleh banyak teman-teman di industri finansial. Ini crypto language, tadi yang saya bicara bahwa sebuah bahasa untuk merepresentasikan sebuah kriptografi skema di sini. Dibangun oleh siapa? NSA. Kegunaannya sebenarnya awalnya adalah untuk menjamin correctness dari sebuah kriptografi skema untuk verification. Karena apa? Yaitu tadi, Anda bisa saja mendesain sebuah bahasa atau skema kriptografi, tapi nggak mungkin diimplementasikan di hardware. Karena hardware itu obliged terhadap hukum fisika, matematika, computer science itu tidak obliged itu hukum. Maksudnya gimana? Anda bisa saja bilang bahwa kalau kuncinya salah, maka tidak pernah dia mengetahui apakah dia benar atau salah gitu ya. Kalau Anda nge-encrypt,
dikasih kunci yang salah, pasti bisa ke-decrypt gitu. Tapi cuman yang jadi permasalahan adalah usernya tidak bisa baca. Oke. Nah, tapi yang jadi permasalahan selanjutnya adalah ketika itu diimplementasikan di hardware, ternyata mendecrypt dengan kunci yang salah itu mengkonsumsi power yang lebih besar, dan itu nggak dimaui oleh orang, karena itu akhirnya orang bisa, hacker bisa tahu kalau ada isu dalam kuncinya, sehingga mereka perlu, oke, kalau konsumsi powernya kayak gini kayaknya ini salah deh, silahkan mencari apa, kita kayaknya harus cari kunci yang lain. Nah, Cryptol ini pengennya adalah saya mendefinisikan bahasanya satu, proses verifikasi, validasi, dan akhirnya konversi ke dalam kodenya itu beres. Anda bisa lihat lagi contohnya beberapa kasus yang waktu yang lalu ada masalah di SSL gitu loh. Kebanyakan masalah di SSL itu bukan di dalam skema desainnya, tapi di implementasinya. Oke. Loh, kenapa kok bisa? Ya lost in translation kan? Seperti itu. Kita bisa lihat kenapa kok hard di sini. Anda harus ngerti yang namanya ini. Anda harus bisa melakukan verification and validations. Anda tahu requirement-nya ada di mana. Anda paham arsitektur dari sebuah kriptografi itu running di handphone, running di PDE, running di kartu special purpose chip atau general purpose computing. Anda harus tahu itu semua supaya ini. Oke. Lalu kita bicara, loh, seorang mathematician harus tahu ini. Memang mungkin. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kalau kamu bicara kripto, kamu sebenarnya punya lingua franca gitu loh. Nanti urusan untuk ngeran itu di dalam arsitektur tertentu dan kawan-kawan, itu urusannya orang lain. Verification gimana? Oh, tenang aja, sudah dibangun di dalam toolsnya. Seperti itu. Ini contohnya ya. Nah, nanti bisa dibelajar. Hanya sekedar ilustrasi saja apa yang bisa dilakukan oleh sebuah kripto. Ini tadi yang saya bicara bahwa kriptol itu kalian untuk development dia bisa build, design, validate, verification itu bisa dilakukan di sini. Setelah beres mereka punya kayak preprocessing gitu. Oke. Nanti bisa jadi C sama Java implementations atau hardware kode yang mau ditaruh di FPGA atau di chip, atau malah kalian bikin test case dari situ untuk melakukan verification of implementations. Ini verification di dunia development, ini verification di dunia implementation, karena bisa saja ada kesalahan dari translation ini kan. Oke. Modelnya udah benar gitu loh. Ketika dia menjadi physical abstraction itu yang menjadi salah. Oke. Ini bisa dilihat sendiri. User testing tadi ya, crypto reference spec, nanti dia nge-generate test case-nya. Nah, nanti akan implementasiin yang di hand coded tadi, mungkin ada orang gitu ya mengimplementasikan berdasarkan spesifikasi SSL gitu ya. Lalu kamu bisa bawa, benar nggak sih SSL yang aku implementasikan itu sesuai dengan ini. Nah, nanti kamu bisa interpret, bisa masuk ke lab tertentu. Biasanya di US itu NIST sama NSA itu megang kewajiban untuk menverifikasi semua kriptografi skema, karena mereka yang nge-treat yang namanya kriptografi itu adalah senjata. Jadi kamu bawa skema kriptografi kamu, kalau sudah lolos dari ini, biasanya kamu dapat sertifikasi, baru kamu bisa pakai dan kamu bisa jual. Kalau nggak gitu nggak boleh. Ini untuk kepentingan untuk verifikasi. Jadi kamu punya spek, Cryptol itu kamu turunkan model reference-nya, implementasi kamu bikin yang namanya modelnya, kamu abstraksi istilahnya, lalu dilakukan cek conformance-nya. Nah, ini yang kalau kalian lakukan. Yang banyak orang lakukan ketika melakukan verifikasi dari analisis using DSL. Banyak yang harus kalian perhatikan ya. Pertama, ketika kalian melakukan simbol checking di situ ya, itu kayak gimana? Karena ada, ya masih ingat ya, kalau kemarin itu ya, ada simbol di dalam otomaton itu ada yang terminal sama non terminal. Terus perlu kalian lakukan lagi kalau bahasanya adalah bahasa yang type, itu type checkingnya dilakukan pada saat development atau pada saat runtime. Oke, nah ini akan ya kalau kita bicara dynamic language sama static language, loose, dynamic loose, atau ada dynamic tapi strict kayak gitu ya. Lalu Anda akan ngecek LAR ya, left to right ya, parsers. Begitu. Dan ya ini tadi ya, crypto specifications bisa dipakai untuk melakukan code generations. Kalau kalian, loh kenapa kalau kayak gitu orang nggak pakai punya kriptol, ya bikin kriptol itu susah.
Oke, bikin cryptol itu susah. Dan pakai cryptol itu juga butuh orang yang bisa jadi kayak saya gitu. Saya mengerti sih gitu. Oke, tapi kalau suruh pakai cryptol belajar, lumayan juga belajarnya. Oke. Ini adalah Taylor abstraction ya untuk cryptol, SQL dipakai siapa, patch dipakai untuk ngapain. Lalu cryptol sama patch juga bisa dipakai untuk living documentation karena abstraksinya sudah dekat sekali dengan domain yang mereka mau implementasikan. Nih lihat, recursion itu dilarang di cryptol. SQL sama YAG itu control flow-nya nggak ada. Jadi bahasa-bahasa DSL itu mungkin sangat powerful untuk satu hal dan tidak punya power, bukan tidak hanya powerful ya, tidak punya power untuk banyak hal. Why not using library then? Oke. Banyak DSL yang diimplementasikan sebagai library, contohnya Gradle. Tapi harus kalian pahami bahwa, pertanyaannya adalah dia mengenrich abstraksi atau tidak. Dia merubah yang namanya grammar language, mengimpose sebuah grammar bahasa atau tidak. Jadi bukan karena library maka DSL, belum tentu. Dan DSL itu ada yang independen kayak cryptol, kayak SQL seperti itu, R. Ada yang dibangun di atas bahasa yang lain, modelnya kayak Gradle gitu. Itu kita biasanya menyebutnya internal DSL. Dan implementasi fisiknya adalah sebuah library gitu loh. Nah, kalau kita bicara alasannya adalah kompleks library kadang-kadang hard to use karena sudah banyak hal yang kalian bisa. Terus type checking itu kadang-kadang hanya bisa dilakukan di host language-nya. Karena ya itu tadi, DSL-nya nggak mau melakukan type checking. Kecuali kalau kalian benar-benar punya DSL yang benar-benar independen, seperti itu. Dan kadang-kadang ya itu tadi, susah membuat abstraksi domain karena ya kamu sudah bounded di dalam bahasa itu sendiri. Ini Gradle in Android, kalian bisa lihat kan, enak ya, build script, komennya apa saja yang harus diperhatikan, pluginnya gimana, apa yang kamu harus lakukan, versi dari S3-nya gimana, dan kawan-kawan. Ini kalau kalian lihat di dalam Gradle, ini sebenarnya hanya sebuah deklarasi. Oke. Tapi kok ini bisa jadi compile rutin dan kawan-kawan sama include rutin? Oh ya, itu karena DSL compilernya yang menginterpret deklarasi ini. DSL script biasanya adalah sebuah language ya. Not necessarily textual, could be graphical. Tadi saya sudah sampaikan, banyak orang bikin DSL dari UML, jadi bikin profile dari UML. Might reuse syntax from the host language. Jadi kalau internal DSL kayak Gradle kayak gitu, biasanya memang menggunakan syntax yang serupa atau malah sama persis subsetnya dari language yang nge-host dia. Ini adalah KML DSL, ini adalah untuk message routing. Oke. Ini contohnya, graphical dia. Lalu kalau ada message gimana di interchange, habis itu di swap. Terus ada lagi yang namanya routing. Kalau message-nya ini di routing ke sini, ini routing, ini filter. Oke, dan kawan sebagainya. Ini adalah KML DSL. Tapi nanti setelah ini dikompil, hasilnya adalah XML, XMI atau XML saya lupa. Nah, tapi sebenarnya bahasanya adalah graphical. Awalnya adalah seperti itu. Type dari DSL tadi ada internal DSL, ada external DSL. Jadi external DSL itu use different syntax from the main language. Oke. Jadi kalau kita bicara make, expat, SQL itu external DSL karena language. Jadi runningnya di mana nih? Kalau di SQL itu runningnya di query processor. Ditulis pakai apa? C. Oh kalau kayak gitu sintaksnya sama? Enggak dong. SQL punya sintaks sendiri. Expat gimana? SQL juga seperti itu. Oke. Regex contohnya. Ya, regex itu satu DSL sendiri untuk melakukan yang namanya, bukan parsing, sebenarnya parsing itu adalah konsekuensi, sebenarnya melakukan pengecekan tokenizing dari sebuah string. Jadi sesuatu string itu dikatakan reguler, itu pasti bisa diregex. Tapi kalau dia nggak bisa diregex, berarti dia nggak reguler. Itu aja sih. Nah ini kita bicara Cucumber, Gherkin tadi ya. Itu adalah salah satu contoh eksternal DSL. Jadi dia diparse independently from the host language. Dan biasanya sintaksnya berbeda. Oke, ini contohnya Gherkin tadi ya. Senarionya apa, given something, but bla bla bla, when ini, then apa dan apa yang harus dilakukan. External DSL pro-nya apa? Enak ya, language designer, mudah ngekonstruknya karena sudah ada infrastrukturnya. Terus untuk usernya relatif mudah untuk belajar karena biasanya kalau kamu adalah programmer yang menguasai
host language ya, maka dengan mudah kamu pindah ke DSL yang ada di mohon maaf. Jadi untuk simpler karena yaitu tadi abstraksinya nggak perlu memahami yang di bawah, karena dia langsung aja pahami aja yang di atas dan kamu nggak perlu paham how this is execute and how on is everything. Oke. Cons-nya, kelemahannya adalah kalian punya expensive ya untuk melakukan implementation, karena Anda harus menganalisis bahasanya sendiri. Walaupun kalian bisa nge-reuse menggunakan Yak sama Lex untuk bikin compilernya, tapi kalian tetap harus menganalisis sendiri. Terus kadang-kadang tool supportnya akan sangat jelek ya, karena ya itu tadi Anda mungkin harus bikin plugin dulu di existing IDE, harus bikin syntax highlighter dipasin, ya seperti itulah. Oke, terus habis itu banyak orang yang komplain yet another language to learn ya. Dan kadang-kadang makin lama makin dekat dengan GPL ya, tidak lagi jadi spesifik karena itu tadi bahasanya terlalu akomodatif dan berkembang. Lalu kita bicara ada yang namanya internal DSL, biasanya dia punya same syntax ya dengan main host language-nya. Contohnya Petit Parsers, RRig atau RSpec itu di Ruby, jQuery itu di JavaScript, JMock itu di Java, itu untuk nge-mocking. Oke, atau Gradle jadi ya di Groovy. Itu contoh internal DSL. Jadi mereka punya sintaks sendiri, tapi sangat dekat dan malah mungkin sama subset biasanya dari host language-nya. Nah, memang biasanya dia dibangun di atas host language-nya dengan memanfaatkan API dari host language-nya. Nah, Java, Groovy, Lisp, Ruby, Smalltalk, and JavaScript. Nah, ini kalau kalian lihat apa nih? Kenapa kok bahasa-bahasa itu yang dipakai ya? Kenapa nggak yang lain? Nah, itu kalian bisa analisis lah kira-kira kenapa kok yang dipakai sebagai host language dari DSL internal hanya itu saja. Internalnya adalah ya itu no special tools, no new grammar required. Ya udah kalian subset aja. Toolsnya gimana? Nggak usah. Ya cukup lah pakai IDE yang ada dari bahasa tersebut. Oke. Kalian bisa intermixable with GPL gitu. Lalu tools continue to work ya, dan nggak perlu belajar bahasa baru. Kalian hanya perlu belajar semantik baru dari subset language tersebut. Internal cons-nya adalah limited expressivity karena kalian bounded dengan host language-nya. Kadang-kadang kalian punya unnecessary syntactic noise. Ya itu tadi contohnya kalau kita pakai Java punya kebiasaan harus begini ya terpaksa kalau kamu pakai JMock harus melakukan upacara tersebut. Nah itu kadang-kadang. Lalu berikutnya adalah constraint dengan host language. Sudah pasti ya kamu berdiri di atas itu maka Anda melakukan. Summary-nya, all language have a domain including the GPL one. Ya, dan language itu sangat rich, akan memprovide yang namanya abstraction untuk Anda ngobrol di situ. Nah, tapi kadang-kadang Anda harus nge-tailor abstraction itu supaya Anda bisa mengeksploit yang namanya domain expert atau domain knowledge yang ada. Terus ada prinsip less is more. Oke. Di mana-mana kalau kita bisa even belajar clean code itu tidak hanya untuk GPL. Clean code itu bisa juga untuk ini adalah cara untuk melakukan ya. Less is more. Karena apa? Kalau kalian punya GPL harusnya kodenya lebih pendek. Kalau jadinya lebih panjang, it's not good. Alright? Terus extra benefit yaitu tadi kamu bisa executable, bisa ngeverifikasi, kamu bisa bikin toolchain untuk melakukan translation dan kawan-kawan seperti itu. Language as constraints ya, being designed, implemented and used ya. Wajar lah. Karena bahasa even general purpose language juga itu tetap punya versi ya. Kalau kita lihat C pun mungkin 4 tahun yang lalu mereka ada tambahan version baru. ECMAScript atau JavaScript juga selalu bertambah. Jadi have fun belajar untuk bahasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada beberapa exercise yang kalian bisa lakukan untuk merasakan menggunakan DSL. Ya, silakan. Makasih.